Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dengan saya Arius Kelaksono dari SMK Negeri 1 Bojonggede. Saya Fitra Nita dari SMK Negeri 1 Bojonggede. Dan saya Ade Zuraya Fitri dari SMA Negeri 1 Bojonggede. Kali ini kami akan memaparkan praktik coaching pada modul 2.3 pada coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Fitra. Selamat sore. Gimana kondisi hari ini Bu Ade? Sore Ibu, alhamdulillah sehat Ibu. Oke. Sebelumnya kita melakukan coaching, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang modul penilaian kita ya Bu Ade ya, yang ada di coaching. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana coaching tersebut bisa merespon menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya, gitu ya Bu Ade ya. Nah, sebelum kita melaksanakan coaching, kita jangan lupa dengan prinsip coaching kita seperti proses kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum kita melaksanakan coaching, Bu Ade, saya ingin bertanya dulu ya Bu Ade ya, tentang coaching ini. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi atau kompetensi ya Bu ya. Kompetensi itu yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa tentu saja. Oke, berarti potensi yang ingin Bu Ade kembangkan, mendengarkan aktif dan berikan pandangan pada coaching ya Bu ya. Betul. Oke. Yang pertanyaan kedua ya Bu Ade ya, yang ingin saya tanyakan, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di yang ingin diobservasi? Pada kali ini saya lebih terfokus observasi dengan mendengarkan aktif, karena dari mendengarkan aktif ini nanti kita bisa menggali ide dari coaching seperti itu Bu. Oke, jadi kompetensi yang spesifik yang ingin Bu Ade kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian sehingga mungkin dengan mendengarkan aktif kita bisa menggali ide-ide potensi yang ada pada coaching ya Bu Ade ya. Dengan itu kita bisa membantu coaching dalam mengatasi masalahnya. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu Ade ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai pada coaching kali ini? Yang pertama indikatornya adalah menggunakan alur tirta gitu ya, untuk menggali ide-ide baru sehingga nanti coaching bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, bisa mengembangkan potensi dirinya dengan baik gitu ya, kemudian juga bisa berkolaborasi tentu saja dengan rekan sejawatnya seperti itu. Oke, baik Bu Ade. Jadi indikator yang ingin Ibu Ade kembangkan dengan mendengarkan aktif gitu ya, menggali potensi yang ada pada coaching gitu ya Bu Ade ya, sehingga permasalahan-permasalahan yang menghadapi coachingnya dalam coaching ini bisa menemukan solusi gitu ya Bu Ade. Seperti itu. Oke Bu Ade, sekarang saya akan mengamati menjadi observer dan mengamati Bu Ade saat melakukan coaching dengan coachingnya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Aryo. Waalaikumsalam Bu Ade. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, cuman ya banyak kebingungan sih yang saya ini hari ini. Kenapa bingung Pak? Iya, ya seperti yang kemarin saya WA Bu Ade ya. Saya kan pengen ada semacam obrolan nih Bu Ade nih gitu ya. Karakter saya yang dari dulu sih sebenarnya saya pengen ceritain, pengen minta di coaching nih sama Pak Ade. Nah, dari percakapan kita nanti nih di akhir Bapak pengen yang bagaimana? Jadi makasih banyak nih Bu Ade udah mau hadir hari ini gitu ya. Jadi memang yang saya harapkan nanti di akhir obrolan kita ini Bu Ade, saya bisa dapat solusi dari permasalahan saya sih gitu. Apa itu Pak permasalahan, inti permasalahan? Oke, jadi gini Bu Ade,
saya itu agak-agak tipikal orang yang kaget kan gitu ya, Mudah panik gitu mudah ya. panik terhadap sesuatu kan yang sifatnya insidental, seperti mungkin tidak terencana, kemudian di luar prediksi, atau bahasa gaulnya sekarang tahu bulat lah gitu. Jadi saya rasa mudah seperti panic attack gitu, jadi kayak panik atau kagetan dalam menghadapi situasi sih. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah mulai merasa panik gitu ya, apa yang Pak Aryo lakukan? Yang saya lakukan sih sebenarnya terus aja berjalan ya dalam bekerja gitu, terutama nih paniknya dalam arti bekerja ya gitu ya. Nah, ketika saya memperoleh melakukan lagi fokus kerja, tiba-tiba ada hal yang sifatnya insidental dan harus saya lakukan, saya kaget tuh. Nah, saya lakukan tetap maju, tapi banyak hal yang akhirnya miss gitu. Salah satu contohnya tuh kayak gimana, saya lupa pakai mop gitu ya. Ketika pulang dia lupa pakai mop, sehingga saya ya Allah saya lupa pakai mop dan lain sebagainya, lupa matiin AC ruangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya japri pak saya gitu ya, Pak mohon maaf saya kelupaan, dan alhamdulillah sih dapat solusi gitu ya. Tapi ini memang karakter saya yang dari dulu sih buat dia. Nah, seperti itu ya. Nah, ada hal lain nggak yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi si panic attack-nya ini? Itu dia makanya buat dia. Ini saya kalau misalkan ditanya seperti itu sih, mungkin ya yang saya yakini gitu ya. Seperti saya memang harus lebih membenahi diri ya gitu. Mungkin salah satu yang membuat saya panik itu adalah kayaknya sih saya kurang bisa memanage pekerjaan saya dengan baik gitu, karena ketika saya punya waktu luang itu saya cenderung melakukan kegiatan yang saya utamakan, yang saya senangi dulu gitu. Sehingga hal-hal yang utamanya harusnya urgensi saya lakukan, ini saya tunda dulu gitu. Nah, saya secara tanpa sadar ketika ada pekerjaan yang baru yang kita tidak pernah prediksi, saya langsung kaget gitu gitu, malah jadi repot dulu. Akhirnya saya jadi lupa gitu. Kayaknya sih saya harus lebih memprioritaskan ya, membuat skala prioritas terhadap kegiatan saya gitu kayaknya. Sudah Bapak lakukan untuk melakukan skala prioritas itu? Sebenarnya sudah, namun mungkin karena saya orangnya tuh menyepelekan juga ya kadang-kadang, sehingga itu tidak saya jadikan suatu prioritas gitu. Mungkin ketika sudah terselesaikan, oh ya sudahlah lewat gitu ya. Tapi kayaknya sih salah satu cara itu harus saya mulai membiasain sih gitu, memprioritaskan. Pembiasaan ya, seperti itu. Nah, tadi sudah Bapak katakan salah satu mengatasi panic attack, memanage diri, memanage waktu, kemudian menentukan skala prioritas ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan akan Bapak jalankan atau Bapak lakukan, Bapak coba untuk memanage diri, memanage waktu, dan melakukan skala prioritas? Oke, kalau untuk memanage skala prioritas dalam hidup saya, tentunya pasti akan saya lakukan secepatnya ya gitu ya, sesegera mungkin, karena kalau saya tidak biasakan itu kayaknya nggak hilang-hilang gitu penyakit saya mudah panik gitu Bu Ade ya gitu. Dan saya mungkin juga butuh orang untuk mengingatkan saya sih kayaknya gitu. Nah, sebelum membutuh bantuan, kira-kira berapa lama gitu ya yang Bapak bayangkan untuk bisa melakukan manajemen diri, manage waktu, dan skala prioritas tadi? Berapa lama Pak? Kayaknya kalau saya ukur dari diri saya sendiri ya gitu, kalau saya ukur kan saya ada di tengah-tengah sih Bu Ade ya gitu. Mungkin saya akan membutuhkan kurang lebih dalam waktu, mungkin boleh ya saya nyebutnya dengan target lah gitu ya. Karena ini tahun ajaran baru, mungkin dalam suatu seminggu awal ini saya akan coba untuk mengubah gaya saya yang tadinya agak menyepelekan itu akan dan juga memprioritaskan hal yang lebih saya senangi. Saya akan lebih mengutamakan menomorsatukan hal yang benar-benar urgent di depan saya sih. Kayaknya seminggu ini deh. Seminggu ini ya. Nah, siapa yang bisa membantu Bapak untuk membantu Bapak agar tidak lagi merasa panic attack, bisa lagi menjalankan aktivitas Bapak, kemudian membantu Bapak dalam memanage waktu, memanage diri, dan juga membantu Bapak dalam menentukan skala prioritas? Oke, baik. Untuk pihak yang mungkin membantu saya sih kayaknya ya tentunya sih kayaknya saya harus
kembali berkonsultasi atau ngobrol dengan rekan saya yang lebih senior ya, yang mungkin pengalaman dalam sisi manajerial gitu, mengatur, mengelola gitu. Ada sih gua aja, saya punya teman mantan kepala sekolah gitu ya. Memang udah lama sih saya nggak curhatan sama dia gitu. Mungkin ada baiknya sih saya kayaknya ngobrol sih sama dia gitu ya. Teman saya itu kemudian istri juga sebagai pengingat, atau mungkin rekan-rekan seperti, karena saya kerja di SMK ya Bu Ade, saya mungkin minta diingatkan oleh kepala program saya yang mungkin membawahi saya untuk saya bisa mengatur pekerjaan saya agar tidak panik sih gitu. Oke, berarti ada banyak orang ya Pak ya, baik itu di luar sekolah, artinya di eksternal dan di internal sekolah Bapak yang bisa membantu Bapak seperti itu ya. Iya Bu. Nah, untuk panic attack sendiri saya jadi penasaran nih ya Pak ya. Pernah konsultasi dengan orang yang mungkin lebih kompeten di bidangnya gitu? Oke. Sejujurnya sih belum pernah sih saya, karena mungkin karena malu ya Bu Ade. Jadi saya mungkin malu kalau saya cerita seperti itu gitu ya. Ada sih sebenarnya kayak kan yang mengakhiri bidang konseling gitu ya, di sekolah ya, cuman memang permasalahannya mereka usianya terpaut jauh lebih muda nih daripada saya. Tapi saya mungkin bisa sih, karena mungkin kan ilmu itu juga lebih tinggi ya, nggak melulu harus lebih senior gitu ya. Sepertinya saya akan coba nanya, barangkali ada poin atau indikator yang bisa menjadi tips nih buat saya agar tidak mudah panik ya. Dan juga kan waktu itu saya sempat ikut pendidikan guru penggerak, ada teknik stop tuh katanya gitu ya. Katanya mungkin saya harus berhenti sejenak dulu gitu ya. Nah ini nih ilmu yang sepertinya akan menjadi habit baru saya kayaknya deh, itu yang saya imani sih kayaknya gitu. Kapan akan Bapak mulai itu teknik stop? Atau sudah mulai? Secara tidak langsung sih sebenarnya mulai, namun tidak konsentrasi secara penuh sih gitu ya. Mungkin seperti saya duduk dengan ngopi dulu, itu pun saya anggap sebagai teknik stop ya buat diri saya gitu. Bagian dari refreshing Betul Bu, gitu. Kebetulan saya juga bukan perokok ya Bu ya, jadi kalau orang lain pada merokok saya juga bingung sih harus ngapain. Mungkin saya ngopi udah gitu ya. Mungkin saya lebih sering meningkatkan ibadah juga sih kayaknya ya. Itu seperti mungkin menyempatkan sholat duha segera atau sekali mungkin gitu ya, yang membuat saya akhirnya menganggap sebenarnya semua itu bisa saja terselesaikan sih kayaknya. Oke, baik. Nah, supaya bisa tahu nih, tadi kan targetnya sesegera mungkin gitu ya Pak. Nah, supaya bisa tahu ada progres atau tidak dalam mengatasi panic attack Bapak itu gimana? Progresnya sih kalau yang saya percayai ya mungkin ketika saya tuh sudah mulai bersikap tenang gitu ya. Jadi ketika saya menghadapi suatu hal baru yang menambah dalam hidup saya, mungkin saya harus mencoba untuk, kan ini dari stop itu tadi kan membuat kita lebih tenang ya. Kita berhenti dulu, tenang, bahwasanya oh ini semua tuh hanya buatan manusia kok gitu. Kita pasti bisa selesaiin deh kayaknya mah gitu ya. Pasti dan yakini gitu ya. Jadi saya akan coba benahi di situ sih. Oke, baik. Nah, tadi sudah Bapak ungkapkan masalah Bapak terkait panic attack, manajemen waktu, manajemen diri, kemudian juga menentukan skala prioritas gitu ya Pak ya. Juga tadi sudah ada target, teknik stop yang akan Bapak lakukan. Nah, setelah ini nanti kita akan ngobrol lagi, jadi harapan saya silakan Bapak praktekkan dulu gitu ya, supaya mudah-mudahan panic attack Bapak bisa berkurang seperti itu ya Pak ya. Nanti setelah mungkin 1 atau 2 minggu ke depan nanti kita bisa ngobrol lagi ya Pak, kita bisa melakukan coaching kembali gitu untuk melihat progres nih Bapak masih mengalami panic attack atau tidak. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak sudah coaching dengan saya. Iya, makasih banyak Bu Ade atas bantuannya, semoga bisa diaplikasikan. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah ya Bu Ade ya, kegiatan coaching Bu Ade dengan Pak Aryo ya sudah berjalan dengan cukup baik ya. Saya tadi sudah mengamati dari awal sampai akhir, yang mana
kegiatan coachingnya Ibu Ade lakukan dengan Pak Aryo itu sudah menggunakan alur cerita ya, sudah mempunyai tujuan, identifikasi masalah, sehingga permasalahan yang ada di coaching Bu Ade itu bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh coach Bu Ade dengan coachnya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bisa memberikan gambaran secara spesifik langkah mana yang harus diambil oleh coach untuk menemukan perubahan terhadap pada dirinya sendiri. Oke, dan juga sudah saya lihat sudah melakukan prinsip coaching ya Bu ya, adanya mendengarkan aktif, yang berbobot, dan ada juga kemitraan dan prinsip coaching tadi sudah saya diterapkan dengan baik. Oke Bu Ade, sebelumnya dari pasca supervisi ini saya ingin menanyakan beberapa hal menyangkut tentang supervisi coaching yang tadi Ibu adekan dengan Pak Aryo. Yang pertama, pada saat melakukan coaching, indikator apa yang sudah bisa Ibu Ade kembangkan dalam saat pelaksanaan coaching? Jadi indikator yang sudah berhasil ya menurut saya ketika saya melakukan coaching tadi, coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi coach bercerita tentang panic attack-nya gitu ya, sehingga di situ saya melihat coach sudah mulai menemukan solusi gitu untuk memecahkan permasalahannya. Kemudian dari situ juga coach bisa mengembangkan potensi dirinya yang mungkin sebelumnya tadi terhambat karena merasa bingung harus bagaimana, tidak tahu harus menentukan skala prioritas gitu ya. Nah, dari proses coaching tadi saya melihat coach sudah mulai bisa menentukan skala prioritas, kemudian juga beliau mulai mau belajar memanage waktu dan juga memanage diri seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ade. Jadi akhirnya indikator yang dikembangkan sudah tercapai ya Bu Ade ya. Yang mana tadi coach kalau saya amati dari awal mengalami suatu masalah yang ini coach Bu Ade ini Pak Aryo ini cepat panik, cepat gugup gitu ya. Jadi beliau mencari langkah-langkah solusi dengan coaching ini. Alhamdulillah Pak Aryo sebagai coachingnya sudah menemukan solusi ya Bu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Bu Ade, dari hasil percakapan observasi Bu Ade dengan Pak Aryo ini, apa sih yang perlu ingin dikembangkan ya? Ingin dikembangkan dan ingin dicapai dalam kegiatan coaching ini untuk mendapatkan hasil lebih baik. Mungkin ada 3 hal tadi ya Bu ya yang menjadi tagline-nya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, itu sudah pasti karena dengan mendengarkan aktif kita bisa membantu coaching untuk menemukan solusi, kemudian juga membantu coaching untuk mencapai tujuannya yaitu mengembangkan potensi dirinya. Kemudian juga yang kedua, kehadiran penuh itu juga penting sekali gitu ya Bu, karena memang dengan kehadiran penuh kita jadi merasakan apa yang dirasakan coach, kita juga memunculkan rasa empati terhadap apa yang dialami coach seperti itu. Dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, karena di alur Tirta dengan teknik Karsa, pertanyaan berbobot ini juga akan membantu kita sebagai coach gitu ya untuk menentukan, kemudian kita identifikasi, kemudian kita juga menggali coach untuk bisa membuat rencana aksi dan bertanggung jawab atas rencana aksinya tersebut. Seperti itu. Oke, Bu Ade. Mungkin hasilnya dengan kegiatan coaching ini banyak hal yang bisa dikembangkan ya Bu Ade ya, dengan aspek penilaiannya, mungkin dengan kemitraan gitu ya Bu Ade, dengan menemukan solusi-solusi dan dengan sudah mengalami alur Tirta dengan rasa, dengan mungkin ini satu langkah yang bisa kita lakukan dalam kegiatan coaching gitu ya. Betul ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kompetensi apa sih yang Bu Ade yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching ini ya, yang Bu Ade merasa perlu ditingkatkan seperti itu? Kalau dari saya pribadi, saya ingin sekali meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif dan menggali lagi melalui pertanyaan yang berbobot, karena buat saya itu adalah keyword atau kunci gitu ya dari proses coaching ini sendiri. Oke, Bu Ade, alhamdulillah ya. Semua pertanyaan sudah saya berikan kepada Bu Ade pasca supervisi ini. Alhamdulillah
hasil coaching hari ini, Bu Ade sebagai coach dan Pak Arya sebagai coach, alhamdulillah hasilnya cukup baik ya Bu ya. Akhirnya permasalahan-permasalahan yang ada pada diri coach dengan membelikan alur tirta, pertanyaan berbobot ya, dengan mengeluarkan aktif, akhirnya kegiatan coach ini berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah. Mungkin ada nggak rencana Bu Ade biar kegiatan ini tidak cukup sampai di sini, apa yang harus Bu Ade lakukan? Mungkin tindak lanjut saya adalah coaching berkelanjutan, artinya kan tadi saya sudah berbicara dengan Pak Aryo, mungkin 1 atau 2 minggu ini gitu ya Pak Aryo melakukan training stop tadi kan, kemudian mulai memanage waktu, memanage diri. Nah nanti 1 atau 2 minggu ke depan kemungkinan akan coaching kembali, jadi ada tindak berkelanjutan seperti itu. Nah, oke. Berarti ada tindak lanjutnya Bu Ade ya, Betul. jadi kegiatan ini tidak cukup sampai di sini ya. Betul. Mungkin ada rencana tindak lanjut umpan balik yang akan diterapkan setelah kegiatan hari ini ya Bu Ade ya. Oke Bu Ade, semoga apa yang Ibu Ade rencanakan, yang harapkan bisa tercapai dengan baik. Mungkin itu ya Bu Ade yang saya harapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Bu Ade. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.